Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurnela Husranjuba dengan NPM 0227221151 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang metode kualitatif etnografi serta tujuan, manfaat, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Simak penjelasan video berikut ini. Etnografi yang juga dikenal sebagai etnografi internet atau etnografi digital adalah metode penelitian yang diadaptasi dari etnografi tradisional untuk mempelajari komunitas dan budaya yang terbentuk melalui interaksi online. Metode ini dikembangkan oleh Robert Kozinets pada tahun 90-an sebagai respon terhadap meningkatnya interaksi sosial yang terjadi di internet. Pada dasarnya, etnografi ini menggunakan prinsip-prinsip dan teknik etnografi seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis konten untuk memahami norma, nilai bahasa, perilaku, dan dinamika sosial yang terjadi dalam ruang online. Ruang online ini bisa berupa forum diskusi, media sosial, blog, ruang chat, dan platform online lainnya di mana orang berkumpul dan berinteraksi. Berikut beberapa aspek penting dalam pembahasan metode etnografi ini. Yang pertama yaitu pemilihan situs online. Peneliti harus memilih komunitas online yang relevan dengan topik penelitian ini, memerlukan pemahaman awal tentang berbagai platform dan cara interaksi di dalamnya. Yang kedua yaitu imersi dan partisipasi. Penelitian melakukan imersi dalam komunitas tersebut yang bisa berarti berpartisipasi dalam diskusi atau hanya mengamati interaksi yang terjadi atau tergantung pada desain penelitian. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan melalui screenshot, catatan lapangan, transkripsi, interaksi, dan wawancara dengan partisipan, baik secara online maupun offline jika memungkinkan. Yang keempat yaitu analisis data. Metode analisis ini bisa bervariasi dari analisis isi kualitatif hingga penggunaan software untuk analisis data kuantitatif, tergantung pada tujuan penelitian dan jenis data yang dikumpulkan. Yang kelima yaitu etika penelitian. Etika menjadi sangat penting dalam etnografi karena menyangkut privasi dan persetujuan partisipan. Peneliti harus mempertimbangkan cara terbaik untuk mendekati komunitas dan individu, serta bagaimana dan apa yang akan dilaporkan untuk meminimalkan dampak negatif. Yang keenam yaitu laporan penelitian. Hasil penelitian harus disajikan dengan cara yang menghormati komunitas yang diteliti, seringkali dengan memberikan konteks yang cukup tentang komunitas tersebut dan menggunakan kutipan atau contoh yang relevan untuk mendukung temuan. Etnografi telah terbukti sebagai alat yang sangat berharga dalam memahami fenomena sosial dalam era digital, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek budaya yang mungkin tidak terlihat dalam interaksi tatap muka. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat etnografi, serta metode pengumpulan data dalam pendekatan ini mencakup beberapa aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan etnografi, yaitu memahami budaya dan praktik komunitas online. Etnografi bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana individu berinteraksi dalam ruang digital, termasuk norma, nilai, dan praktik yang berkembang. Yang kedua yaitu mengidentifikasi tren dan pola perilaku. Dengan menganalisis data dari komunitas online, peneliti dapat mengidentifikasi tren dan pola perilaku yang mungkin belum jelas atau diketahui dalam konteks offline. Yang ketiga yaitu mendukung pengambilan keputusan dan pengembangan produk. Dalam konteks bisnis dan pemasaran, etnografi ini dapat membantu organisasi dalam memahami kebutuhan dan preferensi konsumen, memperbaiki produk atau layanan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang keempat yaitu menginformasikan kebijakan publik dan inversi sosial. Dalam studi tentang kesehatan publik, pendidikan, atau isu sosial, temuan etnografi dapat menginformasikan kebijakan atau program interferensi yang ditujukan untuk komunitas online.
Selanjutnya yaitu manfaat etnografi. Yang pertama yaitu akses ke data yang luas dan beragam. Internet menyediakan akses ke sejumlah besar data dari berbagai komunitas dan subkultur yang mungkin sulit dijangkau melalui metode tradisional. Yang kedua yaitu biaya dan logistik yang lebih efisien. Melakukan penelitian online seringkali lebih hemat biaya dan logistik dibandingkan dengan etnografi tradisional yang mungkin memerlukan perjalanan dan pengamatan langsung. Yang ketiga yaitu mengurangi bias peneliti. Dalam berbagai kasus, peneliti online memungkinkan peneliti untuk mengamati perilaku alami tanpa mempengaruhi dinamika sosial yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data dalam metode etnografi. Yang pertama yaitu observasi online. Mengamati interaksi yang terjadi di forum media sosial dan platform online lainnya, seringkali secara anonim atau dengan identitas yang tidak mencolok. Yang kedua yaitu partisipasi aktif. Bergabung dengan komunitas dan berpartisipasi dalam diskusi untuk mendapatkan wawasan dari dalam yang dapat melibatkan memperkenalkan diri sebagai peneliti tergantung pada etika peneliti yang diikuti. Yang ketiga yaitu wawancara. Melakukan wawancara online atau tatap muka dengan partisipan untuk mendapatkan pemahaman tentang pengalaman dan perspektif mereka. Yang keempat yaitu analisis dokumen dan konten. Pengumpulan dan analisis konten ini dihasilkan oleh komunitas seperti postingan blog, komentar, video, dan gambar. Selanjutnya yaitu survei online, menggunakan survei untuk mengumpulkan data kualitatif dari partisipan tentang perilaku, sikap, dan opini mereka. Penggunaan kombinasi dari metode-metode ini dapat membantu memastikan bahwa penelitian etnografi mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Selanjutnya yaitu kita masuk pada contoh penggunaan etnografi dalam kehidupan sehari-hari dan di era digital yang sangat bervariasi, mencerminkan luasnya ruang dan topik yang bisa dijelajahi melalui metode ini. Berikut adalah beberapa contoh konkretnya. Yang pertama yaitu di era modern, yaitu pemasaran dan penelitian konsumen. Studi tentang komunitas penggemar, perusahaan bisa menggunakan etnografi untuk memahami budaya dan perilaku penggemar seputar produk tertentu seperti game video, buku, atau film. Ini juga dapat membantu dalam mengembangkan produk atau strategi pemasaran yang lebih menarget. Selanjutnya itu analisis ulasan online. Menganalisis ulasan produk atau layanan di situs web e-commerce atau from dapat memberikan wawasan tentang kepuasan pelanggan dan era yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya itu kesehatan masyarakat dan perilaku kesehatan. Forum dukungan kesehatan. Penelitian ini menjadi diskusi dalam komunitas online yang mendukung penderita penyakit tertentu, misalnya diabetes atau depresi. Bisa mengungkap kebutuhan informasi dan dukungan emosional mereka. Penggunaan media sosial selama pandemi. Etnografi ini telah digunakan untuk menganalisis bagaimana informasi, desas-desus, dan kepercayaan tentang COVID-19 beredar di media sosial. Selanjutnya yaitu pendidikan. Pengalaman belajar online menganalisis interaksi dalam forum kursus online atau platform pembelajaran bisa memberikan wawasan tentang pengalaman belajar siswa dan bagaimana kursus dapat ditingkatkan. Komunitas pembelajaran mandiri, penelitian ini menjadi komunitas online yang berfokus pada pembelajaran mandiri, misalnya coding atau bahasa asing, bisa mengungkap metode dan sumber belajar yang efektif. Selanjutnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pengembangan komunitas atau penik bisnis lokal atau aktivitas komunitas mungkin menggunakan etnografi untuk memahami kebutuhan yang diinginkan komunitas lokal mereka, terutama yang diungkapkan melalui platform media sosial. Yang kedua yaitu perencanaan acara. Penyelenggaraan acara ini bisa mempelajari diskusi online tentang acara sejenis ini, masa lalu untuk mengidentifikasi apa yang paling dinikmati oleh peserta dan apa yang bisa diperbaiki. Yang ketiga yaitu mengikuti tren kuliner. Restoran atau pengusaha kuliner ini dapat menggunakan etnografi untuk mempelajari diskusi di media sosial atau blog kuliner untuk mengidentifikasi tren makanan terbaru atau preferensi diet tertentu.
Selanjutnya yaitu analisis budaya pop. Penggemar atau kritikus dapat menggunakan etnografi ini untuk menganalisis bagaimana sebuah film, serial, atau buku dibahas dalam komunitas online, mencerminkan penerimaan budaya dan interpretasi karya tersebut. Etnografi membuka jendela kepada dunia interaksi online yang kaya, memungkinkan individu, peneliti, dan profesional dari berbagai bidang untuk mengenali pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku, sikap, dan nilai di dalam era digital. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya mengenai metode kualitatif etnografi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu kepada teman-teman semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.